Selamat malam Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Pertama saya mau ucap terima kasih kepada gereja, majelis dan juga Pak Pendeta Daniel ya, yang beri kesempatan pada saya untuk menyampaikan berita dari firman Tuhan ini ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya membawa salam dari gereja kami yang kami layani, gereja Cornerstone Evangelical Baptist Church di San Francisco ya. Saya mau kenalkan diri ya, nggak kenal. Nama saya Samiman Saud. Saya asli dari kampung, namanya Kampung Anggrung. Kalau saudara tinggal di Medan tahu itu ya, Kampung Anggrung. Itu kampung Polonia, sekarang desa Polonia. Jadi sekolah sejak kecil di Metodis, sampai diutus juga oleh Metodis sekolah di seminari Metodis, juga sampai ke Malang, seminari Alkitab Asia Tenggara. Adik kelasnya Pak Daniel jauh, tahun 1990 ya. Jadi puji Tuhan, tahun 94 boleh pulang ke Medan, kemudian 95 diundang pelayanan di Surabaya, sekarang kesasarnya di San Francisco. Waktu itu ada ketemu pengurus majelis kita, ada Awang, ada Iwan, dua mereka masih lajang waktu itu ya. Sekarang saya datang sini, ikut-ikut saya semuanya, buncit-buncit gitu ya. Sudah happy lah hoki mereka ya. Sudah senang ya. Senang sekali bisa bertemu ya. Saya mendapat tema yaitu doa Musa buat Israel ya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab sebagai perenungan kita pada malam hari ini. Di dalam Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14. Kalau saudara ada Alkitabnya, saya akan sama-sama memperhatikan, saya akan membacakan buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang Kuperintahkan kepada mereka, mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir. Ayat 9 lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan mereka dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudara yang saya kasih Tuhan,
kalau kita membaca bagian ini sebelumnya, 40 hari Musa itu naik ke atas gunung Sinai. Atau dalam Keluaran 24 ayat yang ke-18 di situ dikatakan membuat bangsa Israel seperti anak ayam yang kehilangan induk. Pemimpinnya hilang. Itu sebabnya mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengerumuni Harun. Seakan-akan mereka mau bertanya kepada Harun, meminta kepadanya membuat tanda kutip Allah yang menuntun mereka. Jadi mereka seakan-akan melupakan bahwasanya Allah itu sebenarnya telah memimpin mereka. Sekarang mereka mau cari penggantinya untuk membuatkan Allah yang seakan-akan berjalan di hadapan mereka. Sebab biasanya Musa yang memimpin di depan mereka. Tetapi sekarang dia tidak ada dan kami tidak tahu dia kemana. Alasannya demikian. Dia tidak ada dan kami tidak tahu kemana dia. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya saudara, fakta tatkala pemimpin mereka tidak ada, maka mereka itu umat Israel dengan gelisah. Mereka cepat-cepat mau supaya ada penggantinya. Saudara, tidak ada pegangan bagi umat Tuhan itu. Harun tidak sanggup menggantikannya, walaupun untuk sementara. Sebab Harun bukan pemimpin yang tegas. Ia selalu terpengaruh. Buktinya saudara kalau di ayat 8 saudara, di situ ia turuti saja kemauan umat Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan lagi Musa sendiri tidak tahu kondisi ini sebab dia tidak berada bersama-sama dengan mereka. Karena ia berada di atas gunung, itu sebabnya. Maka Tuhan berkata, "Hai Musa, turunlah. Bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Israel itu telah rusak lakunya." Rusak lakunya itu kalau kita mau terjemahkan dengan bahasa kita mungkin yang bisa kita lebih paham biasanya, rusak kelakuannya. Perilakunya itu sudah bobrok. Bayangkan saja dalam ayat 8 dikatakan, Musa naik ke gunung segera, yang artinya secepat kilat mereka mengambil keputusan. Jadi mereka itu cepat sekali berbalik, padahal mereka sudah mengalami kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dari mana-mana. Saudara, saya tidak tahu dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Kita mengalami suka, mengalami duka, sakit ataupun sehat, kantong tebal ataupun tipis, saudara. Seringkali saudara, waktu kita senang, waktu lancar-lancar, aman-aman. Tapi begitu kita mengalami persoalan, mengalami masalah, sakit mulai datang, keuangan mulai bermasalah, kesehatan apalagi saudara, maka mulai tergoncang. Apakah Tuhan Allah itu benar-benar ada tidak? Saudara, zaman COVID kita bertanya-tanya. Apalagi pendeta ya. Saya yakin semua pendeta sama. Kita khotbah di bangku kosong, saudara. Benar serius kosong bangkunya. Saya di depan mimbar gak ada orang satupun. Sini mungkin masih ada bagian sound system segala macamnya. Saya waktu itu sendiri di bangku-bangku kosong. Hampir 2 tahun khotbah dengan bangku kosong. Tentu dalam hati saya sebagai manusia saya bertanya, Tuhan, bagaimana ini? Tapi kita harus tetap teguh bukan? Kita semua tetap harus setia bukan? Walaupun ada masalah, sekarang umat Israel mengalami hal yang sama. Mereka ditinggal baru sebentar, dikatakan baru sebentar. Secepat kilat mereka berubah hati. Ibaratnya orang yang lagi pacaran baru pisah sebentar, sudah cari yang lain gitu ya. Ya di sini gak ada lah ya, di luar sana ya.
Saudara yang dikasih Tuhan, dan mereka dikatakan di sini, mereka itu berubah hati dan mereka dengan berani berkata, lembu emas inilah Allah yang menuntun engkau dari Mesir. Benar-benar mereka berubah hati. Kalau kita kembali ke ayat yang ke-7, Allah menyebut bangsamu yang kau pimpin. Sebenarnya saudara, bukankah yang memimpin bukan Musa itu kan sebagai yang dipakai oleh Allah. Tapi silakan engkau yang pimpin. Bukankah semestinya bangsa yang ku pimpin. Seakan-akan Allah mau menyerahkan sepenuhnya hak tanggung jawab kepada si Musa. Tapi saudara, di balik itu semua, umat Israel juga mau menghapus fakta bahwasanya sebenarnya Allah yang memimpin, tapi sekarang mereka katakan lembu yang memimpin. Lembu emas itu merupakan tradisi masa itu. Lembu emas simbol dikatakan kekuatan, juga simbol kemakmuran yang memimpin mereka. Mereka buat seperti itu. Demikian juga padahal mereka sudah mengalami banyak pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara baca sejarah, waktu umat Israel berjalan, ada tiang awan, tiang api yang menemani mereka, yang menuntun mereka, termasuk juga menyediakan makanan untuk mereka. Makanan gratis sudah ada sejak zaman Musa, saudara. Makan siang gratis, makan malam gratis, saudara. Bukan hanya siang, malam juga gratis ya. Sudah dipromosikan pada zaman Musa, Allah memberikan. Semua mereka boleh dapat makanan. Semua itu mereka lupakan. Begitu juga iman mereka begitu rapuh. Cepat sekali bergoyang. Cepat sekali terpengaruh. Nah, tadi dari ayat yang kita baca itu, seakan-akan Allah itu mau menghukum mereka, mau menghajar mereka. Tapi Musa selalu datang kepada Tuhan. Masakah engkau akan lakukan seperti itu? Bukankah engkau telah melakukan pekerjaan yang besar? Bukankah engkau telah melakukan pekerjaan dahsyat? Laut Kolzom terbelah jadi dua. Kita boleh bebas. Tapi sekarang mengapa engkau mau hancurkan mereka, hanguskan mereka? Apa yang terjadi? Bukankah kita akan dicemooh, diejek oleh orang-orang Mesir dan sebagainya? Alkitab mencatat Allah itu menyesal bukan berarti seperti konsep manusia menyesal gitu ya. Tapi Allah itu seakan-akan berbelas kasihan kepada mereka, umat Israel itu. Saudara, ini gampang sebenarnya untuk kita renungkan. Sekarang masalahnya adalah apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saya coba mengambil praktis-praktisnya. Ya, sebagai umat manusia, kita tidak terlepas dari segala persoalan. Tadi saya katakan, ada senang, ada susah. Itu membuktikan bahwa kita itu hidup. Kalau tidak mau susah, tidak menyenangkan gitu, maunya enak-enak saja, yaitu artinya mungkin bisa di ukuran 2 meter kali 1 gitu ya. Itu pun gak enak gitu ya, karena sudah bersama sebenarnya Tuhan, ya mungkin itu lebih menyenangkan lah. Tapi artinya mati berarti kan kita gak merasakan lagi. Itu sebabnya bagi orang-orang yang menderita, hamba Tuhan sering katakan, penderitanya sudah selesai. Nah, itu berarti kalau orang yang masih hidup sekarang ada persoalan. Tapi persoalan yang terjadi, jangan sampai kita menjadi seperti umat Israel ini. Alkitab mencatat mereka itu tegar tengkuk.
dablek lah kira-kira bahasa kasarnya. Ya, bandel mungkin istilahnya gitu. Gak bisa diajari. Tegar tengkuk mereka. Ngomong apa saja mau melawan. Teman saya ada satu kelas, dia dari ujung Padang, dia suka ngomong begini, kamu suka melawan katanya gitu ya, pakai bahasa dia. Jadi suka melawan. Umat Israel seperti demikian. Padahal mereka sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga demikian. Kita sudah mengalami kasih Tuhan, berkat Tuhan, tetap harus setia kepada Dia. Seberapa setia? Ya sampai kita dipanggil Tuhan tentunya kesetiaan itu. Seringkali saya ketemu orang-orang yang sudah lanjut usia. Saya melayani di sana kebanyakan sudah lanjut usia gitu. Yang tempat pelayanan saya. Kalau ketemu dengan orang tua, mereka suka ceritakan masa lalu. Dulu waktu saya masih muda katanya, rajin melayani, besuk, ikut persekutuan doa, pengurus mati-matian pelayanan dan sebagainya. Dulu. Yang menjadi pertanyaan adalah, sekarang ini tugas kita apa? Dulu oke, itu sudah berlalu. Sekarang apa? Ya. Dulu saya setia pada Tuhan. Sekarang bagaimana? Saudara, waktu umat Israel, mereka mengalami masalah. Boleh dibilang Tuhan memimpin mereka. Tadi Alkitab mencatat baru sebentar ada persoalan, sudah tinggalkan Tuhan. Terlalu cepat mereka melupakan kasih Tuhan, janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita jangan demikian, saudara. Saya begitu yakin pemeliharaan Tuhan itu ada, pasti, dan tidak pernah berubah. Bukan waktu saya baru masuk seminari, bukan. Tapi di ladang pelayanan, waktu menjalani pelayanan dan sebagainya. Tahun 2012, kami tahun 2003 kami melayani di gereja di San Francisco. 2013 kami tidak melayani tempat itu lagi. Lalu memulai dengan satu persekutuan yang baru. Ada jemaat, ada orang-orang gereja Indonesia ya, kira-kira 15-20 mereka bilang, yuk kita bikin persekutuan Pak Somiman pelayanan. Hidup di Amerika, dengarnya saja senang ya. Awang mereka pernah hidup sama ya, dengar saja senang. Tapi pendeta, tadi saya lihat ibu mana tadi ya, yang masak itu ada hebat, luar biasa. Saya salut dengan ibu-ibu yang masak. Kami di seminari gak pernah diajar masak. Gak ada kurikulum itu. Tapi di situ saya harus belajar masak. Resep nenek itu harus diingat kembali gitu ya, dari Medan ya. Jadi masaknya makanan Medan. Dulu kalau pelayanan harus jadi supir juga gitu ya. Jadi kalau hari Sabtu sudah sibuk lah, mau ke pasar ya, mau belanja sama istri, masak sama-sama gitu ya. Kemudian Minggu jemput orang gitu ya, ya persiapan khotbah lah, hari-hari biasa semuanya. Jadi semua rangkap ya. Teman saya bilang, kamu itu preaching, transportasi juga merangkap gitu ya, cooking juga gitu ya. Lama-lama saya bilang kalau pensiun bisa buka restoran gitu ya. Jadi ibu-ibu beberapa orang suruh kita pelayanan di sebuah gereja, kita sewa satu tempat kecil hanya untuk 15 bangku. Bangku itu juga dipersembahkan teman, 15 bangku, dan satu ruangan lagi untuk sekolah minggu. $400 kita bayar tiap bulan.
Persembahannya dapat juga 400. Memang Tuhan luar biasa, cukupkan. Cuma pendetanya nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu memelihara luar biasa. Bisa dilewati 7 bulan. 7 bulan nggak dapat apa-apa di Amerika, saudara. Ya. Di negeri orang. Ya. Saya mau tanya pada Tuhan, Tuhan apakah saya harus kembali ke Indonesia gitu. Ya. Anak-anak sudah sekolah situ, mereka juga sebenarnya dengan separuh hati ya, sudah bilang sama gurunya kami tahun depan nggak sekolah lagi ya dan sebagainya gitu ya. Apalagi ada isu nanti kalau papamu itu nggak melayani lagi, sekolah itu gak kasih kalian sekolah. Anak saya puji Tuhan dapat sekolah di private school, sekolah Kristen, yang 1 bulan itu bisa 1.200 uang sekolahnya, atau 150 saya lupa. Karena kita gak bayar, jadi gak tahu. Hamba Tuhannya kasih kita, pendetanya kasih kami gak bayar 2 anak gitu. Jadi kalau gak dapat apa-apa gimana itu? Tapi saya tetap mau yakin Tuhan, Engkau yang panggil saya ke Amerika bukan untuk cari kerja yang lain, tapi untuk jadi hamba Tuhan. Walaupun ada persoalan terjadi, saya mau tetap setia kepadamu. Ya saya bilang sama istri, gimana kita mau tetap setia pada Tuhan? Kita mau setia pada Tuhan. Istrinya juga saya alumni kakak tingkat saya ya. Kita di sana pelayanan sudah 3 bulan. Pas saya seperti beginilah pulang Indonesia, lebih kurang 5 minggu pelayanan itu. Di situ tinggal istri saya yang tangani. Dia gak puas dengan tempat kecil, hanya dua ruangan kecil itu. Bayar lagi. Dia keliling, nyetir mobil sama 1 jemaat, pergi cari-cari tempat, mau tanya-tanya, mau sewa. Harganya berapa? 1 bulan bisa 1.500, 2.000. Pakai hanya minggu 4 kali. Mana ada uangnya persembahan 400, 1.500, 2.000. Akhirnya dia nekat datang ke sekolah anak saya itu di gereja. Dia gereja kayak gereja ada sekolah kayak GKI lah, ada sekolah, ada gereja juga dari TK sampai SMA. Lalu ngomong-ngomong dengan pendetanya, gak gampang ketemu loh ya. Bikin appointment sampai 3 kali baru bisa ketemu pendetanya. Pendeta seniornya. Lalu dia bilang mau sewa gereja. Tapi pendetanya gak kasih sewa. Kasih kita pinjam 3 bulan. Jadi dia kasih kita pinjam pakai 3 bulan. Ya kita pindah 3 bulan. Tapi bulan ketiga, dia suruh kita keluar. Gimana ini baru kasih pinjam 3 bulan, bulan ketiga suruh keluar. Ya. Kita gak kenal pendeta sama sekali, pendeta itu gak kenal. Cuma gara-gara anak saya sekolah aja bisa dapat gratis, dia tahu saya pendeta. 3 bulan suruh keluar, teman-teman dari LA kenal pendeta Edi ya, Pak Edi Vences bilang, oh gabung aja dengan kita ya. Ada teman dari dari Philadelphia, gabung dengan kita ya. Tapi kita juga susah gabung, juga harus cari tempat juga, mau bayar juga gitu. Lalu saya suruh datang, karena saya sudah pulang, suruh datang menghadap pendeta itu. Dia bilang, kalian nggak boleh tinggal di sini lagi. Kita tanya, gimana, kenapa? Karena gereja kami tidak sewakan ke orang lain. Jadi gimana? Kalau mau, coba pikirkan. Kalian gabung dengan kita. Saya bilang kami nggak punya jemaat. Jemaatnya adalah saya, pendetanya, istri saya, asistennya, anak saya yang perempuan main piano waktu itu masih SMA, yang lagi kecil masih SD mungkin, yang sebagai anak sekolah minggunya. Dia bilang nggak apa-apa, kamu jadi anggota co-worker hamba Tuhan sini. Layani bagian Indonesia. Kami yang take care semuanya. Tuhan pakai
pendeta itu, ya kalau saya ngomong jadi terharu sekali, untuk menangani semuanya. Kami take care semuanya. Saudara bayangkan, yang kami tidak kenal sama sekali. Yang tadi anak saya dibilang, kamu gak boleh sekolah lagi situ. Itu kami masuk ke situ. Jadi hamba Tuhan di gereja itu dan tempat anak saya sekolah. Puji Tuhan, saya tahu, makanya saya bilang, saudara sekalian, ada masalah apapun, semua yang terjadi, kita harus mengalaminya terlebih dahulu. Minta Tuhan beri kita kesempatan untuk mengalami. Supaya kita merasakan benar-benar Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Kita sering mungkin melalui firman Tuhan yang kita dengar tiap hari, termasuk doa-doa dari para hambanya pada masa lalu. Tapi kita gak pernah mempraktekkan, gak pernah merasakan. Saya sangat salut dengan Musa ini ya. Di bagian lain kalau saudara perhatikan, Musa itu kan sangat disayang oleh siapa? Oleh kakaknya Miriam. Waktu dia kecil, mamanya buang dia di Sungai Nil, dia yang jaga, dari jauh dia lihat pantau. Tapi setelah mereka besar, jadi saingan. Ketika Musa lebih diperhatikan, maka mulai timbul omongan-omongan dari Miriam dan Harun. Sampai mereka, apalagi waktu Musa menikah dengan perempuan asing gitu. Tapi Tuhan menghukum dengan penyakit kusta. Apakah Musa balas dendam? Musa tidak. Musa dikatakan adalah orang yang lembut hatinya. Ini lembut hatinya. Dia sangat sabar, saya yakin. Jadi kalau orang yang mengkritik dia, orang yang menghantam dia, dia tidak pernah balas. Kakaknya ngomong dia kakaknya kena kusta, dia doanya, Tuhan Allah sembuhkan dia. Itu doa daripada Musa, sembuhkan dia. Tapi kalau orang-orang lain coba-coba ngomong Tuhannya, maka dia marah sekali. Jangan coba-coba. Kalau dia sendiri diejek, gak apa-apa. Gitu. Itu perilaku Musa. Saudara, mari kita belajar seperti Musa ini, gitu. Ya, jangan belajar seperti umat Israel yang cepat sekali bergoyah. Artinya goyah hatinya. Musa tetap setia pada Tuhan. Ada masalah apapun, tetap setia. Dia rasakan. Umat Israel bukan belum merasakan, mereka sudah merasakan. Dan saya yakin kita semua sudah merasakan kasih Tuhan. Saya selalu bilang sama jemaat di situ, kalian datang dengan bawa 2 koper, jangan katakan tidak ada berkat Tuhan. Coba pulang ke rumah hitung koper kalian sudah berapa gitu. Banyak hartanya. Artinya Tuhan dimanapun Tuhan jaga pelihara kita. Sampai hari ini kita bisa duduk hari ini juga Tuhan pelihara kita, bukan? Saudara yang saya kasih itu sebabnya jangan cepat ada persoalan kita tinggalkan Tuhan. Tidak boleh saudara. Kadang salah. Ini kan mau menjelang pemilihan pengurus ya, majelis ya. Ya, saya sebagai penutup. Saya ingat waktu saya pelayanan di Surabaya, setiap pemilihan majelis, tanda kutip, saya gak sebut gereja, pasti ada masalah. Kalau dia tidak terpilih, masalah. Kalau orang ini terpilih, orang yang gak suka, juga masalah. Gak terpilih kadang-kadang dia bisa menghilang, gak aktif lagi di gereja. Jadi pelayanan itu sebenarnya bukan karena jabatan. Pelayanan itu walaupun terpilih, tidak terpilih, tetap setia kepada Tuhan. Sebab kita bukan melayani manusia, kita bukan melayani gereja, kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani gereja, saudara punya uang buat satu gereja besar, bikin sendiri gereja, melayani gereja. Tapi kita melayani Tuhan, bukan melayani gereja. Artinya apa? Artinya segala persoalan terjadi dalam hidup kita pun tetap setia pada Tuhan. Walaupun tidak punya jabatan, tetap melayani Tuhan. Ya, saya belajar banyak dari persiapan-persiapan ini ya.
Bahwa kalau umat Israel cepat bergoyah, saya harus jadi tegur. Tuhan tolong saya, kuatkan saya. Apapun yang terjadi, saya mau tetap setia pada Tuhan. Segala persoalan tetap setia pada Tuhan. Saya yakin kalau saudara mau bersaksi, saudara punya kesaksian masing-masing yang berbeda. Ini pengalaman, sebagian pengalaman hidup saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Dengan demikian saudara, saya begitu yakin kalau Tuhan mau pakai kita, Dia tidak mau pakai setengah-setengah. Dia mau pakai kita sampai akhir riwayat hidup kita, asal kita mau tetap setia pada Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa ya.